Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan selalu dalam lindungannya. Di kisah kali ini, Capsek akan menceritakan kelanjutan cerita mengenai shift malam di kantor bagian 2 atau bagian terakhir. Nah, kisah kali ini akan melanjutkan pengalaman dari seorang karyawan yang mengalami kejadian-kejadian mistis selama bekerja di kantornya. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @basunanda21. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Pernah juga waktu itu persiapan mau pameran dan kelengkapan desain harus diselesaikan hari ini juga biar bisa masuk cetak. Waktu itu aku di kantor sama 2 orang, Bagus dan Pak Man. Bagus adalah OB yang kebetulan mau nemenin lembur karena memang kondisi di luar juga masih hujan. Nah, Bagus ini nemenin sambil main game di HP-nya. Sedangkan aku menghadap layar, bekerja secepat mungkin biar segera selesai dan bisa cepat pulang dong. Nah, di tengah aku ngerjain order, dari arah dapur terdengar seperti pintu kaca yang diketuk-ketuk. Awalnya pelan, cuma aku saja yang perhatian. Namun lama-kelamaan suaranya semakin keras. Bahkan Bagus pun sampai berhenti main game dan menoleh ke arah dapur. "Gus, mau lihat dapur nggak?" kataku. "Gak usah mas, perasaanku kok gak enak," jawab Bagus. "Ya udah Gus, ini juga kurang dikit, terus tinggal diekspor doang," kataku. Baru selesai aku ngomong, tiba-tiba pintu dapur seperti digetarkan. Bukan karena angin ya, karena getarnya sangat keras. Dan kursi kayu meja yang ada di dapur sampai terpelanting. Gak cuma jatuh ya, tapi kayak dilempar gitu. Kemudian Pak Man datang dari lantai 2 gara-gara suara tadi. Aku dan Bagus cuma diem dan lihat-lihatan doang. Tapi Pak Man nyuruh kita segera selesai. Dan ya untung aja emang udah selesai ekspor. Tapi sayang, downloadan film ya udah hampir kelar sih. Setelah itu kami dikasih tahu sama Pak Man kalau emang di bagian dapur lantai 3 itu penunggunya jahil. Meski Bagus udah lebih dulu kerja di sana, namun dia baru pertama kali mendapat gangguan berupa hal fisik seperti itu. Biasanya paling dia cuma dengar suara-suara doang. Nah, setelah kejadian itu aku semakin hati-hati dan tetap lembur sambil download film tentunya. Dan semakin gak peduli karena udah kebiasaan. Jadi ya udah gitu aja. Kemudian yang terakhir adalah kejadian di ruang meeting. Nah, jadi sore itu ada meeting antar pimpinan cabang dan baru selesai habis maghrib. Tepat habis maghrib. Jadi setelah maghriban, aku naik ke lantai 3 sama Bagus dan Mas Hari buat beresin kursi dan lantainya. Bagus dan Mas Hari mulai menata kursi dan membersihkan sampah. Sedangkan aku, setelah selesai mematikan proyektor di depan, aku berjalan ke belakang untuk mematikan mixer sound. Setelah semua alat elektronik mati, aku bantu mereka menata kursi. Lalu beberapa saat kemudian speaker depan menyala sehingga mengeluarkan bunyi dengung saat itu. Dan itu membuat kita semua terkejut. Sebelum Mas Hari dan Bagus bicara padaku, aku udah ngomong duluan kalau aku udah mematikan semua sound dan proyektornya. Hingga akhirnya Bagus mematikan speaker soundnya sendiri. Kemudian kita bertiga lanjut bersih-bersih. Dan selang beberapa saat speaker depan bunyi lagi. Dan juga mixer soundnya. Karena emang kelihatan di ruang mixer lampunya tuh menyala. Aku matikan speakernya dan Bagus menuju ke arah ruang mixer. Namun di tengah perjalanan, aku mematikan speaker itu tiba-tiba ada suara wanita tertawa. Sontak kita bertiga menghentikan kegiatan kita dan berusaha menyangkal suara tersebut. Namun tak lama kemudian ada suara lagi dari speaker. Suara seperti orang mendengkur. Aku langsung mundur menuju ke arah Mas Hari. Dan Bagus pun berpikiran sama. Mas Hari bilang, "Kita bawa sampahnya aja keluar dan kita matikan saluran NCB di lantai 3." Aku dan Bagus pun mengangguk.
suara dengkuran orang itu semakin jelas dari speaker. Mas Ari lantas mematikan MCB lantai 3. Sesaat setelah aku dan Bagus turun menuju lantai 2 membawa kantong sampah. Waktu itu weekend, jadi Pak Man gak akan tidur di kantor. Setelah di bawah, kita cuma ketawa-ketawa, biar gak panik maksudnya. Di warkop, Bagus cerita tentang pintu dapur yang diketuk dan kursi yang jatuh. Begitupun Mas Ari juga membagikan pengalamannya. Akhirnya kita ngopi sampai hampir jam 10 malam baru kita pulang. Setelah cerita di kantor Surabaya, kita kembali ke zaman aku masih kuliah dan ambil kerja sampingan di Malang. Di sini aku kerja dengan temanku Joni. Yang ditawari untuk tinggal di kantor ini awalnya cuma Joni. Namun karena kalau ke Malang ini aku biasanya nginap di kos Joni, akhirnya aku juga stay di kantor itu. Meskipun cuma sekitar 2-3 minggu stay di kantor itu, tapi ada 2 cerita yang sangat kuingat. Langsung aja cerita pertama. Nah, ini terjadi setelah aku baru 3 hari menginap di sana pas liburan semester. Oh ya, sebelum aku menginap di sana, Joni udah pindah dari kosnya dan menghuni kantor tersebut sekitar 2 minggu. Pertama sampai di sana, Joni meminta buat tidur sekamar aja. Tapi karena ada 3 kamar kosong, bahkan satu kamar tuh ada kamar mandi dalamnya ya. Nah, akhirnya aku memilih kamar di sebelah Joni. Awalnya tidak terjadi apapun. Namun pada hari ketiga gangguan mulai muncul dan langsung ngeri. Bagaimana tidak? Waktu di kamarku, aku mendengar suara berisik dari gudang sebelah. Jadi di sebelah tuh ada gudang yang ukurannya sebesar kamar. Nah, awalnya aku kira itu cuma tikus. Tapi setelah aku dengar secara seksama, ada suara seperti orang ngobrol. Aku yang takut ada maling langsung chat si Joni. Dan Joni cuma bales, "Awal aku tidur di sini, aku coba beberapa kamar, termasuk kamarmu. Dan tengah malam ada suara berisik di gudang. Namun setelah aku cek, gak ada apapun, bahkan tikus sekalipun. Ya, semoga aja kamu cepat tidur dan besok kerja lagi." Dan aku tanya, "Maksudnya apa?" Si Joni udah gak membalas. Aku yang penasaran nyoba cek ke gudang. Siapa tahu emang ada maling. Berbekal pentungan baseball hiasan di kamar, aku cek gudang. Ternyata benar kata Joni, di gudang tidak ada apapun, hanya barang-barang aja. Aku lantas kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun suara itu muncul kembali, malah sepertinya nambah, kayak ada 3 orang yang berbicara. Wah, ada yang gak beres nih, seperti kontrakan di Surabaya. Lalu aku cek lagi ke gudang dan tidak ada apapun. Sampai akhirnya 3 kali bolak-balik. Namun saat terakhir aku tutup pintu gudang, terdengar jelas ada suara orang minta tolong untuk dibukakan pintu. Seketika aku merinding dan aku berlari menuju kamar Joni. Aku coba buka pintunya karena dikunci. Dan aku ketuk, tapi gak ada balasan. Memang si Joni ini kalau tidur udah kayak mayat. Dan akhirnya aku memutuskan tidur di lantai 1. Di sana ada sofa ruang tamu. Besoknya Joni cuma ketawa dan menawarkan buat tidur sekamar doang. Akhirnya pagi itu aku pindah ke kamar Joni. Tapi aku masih penasaran dengan suara dari gudang itu. Malamnya aku coba tiduran di kamar sebelah dan benar, jam 11 malam mulai terdengar suara itu lagi. Aku coba dengerin mereka ngomong apa. Mereka cuma ngobrol dengan bahasa seperti bahasa Jawa, tapi aku gak paham mereka ngomong apa. Lalu aku ngajak Joni buat cek gudang, tapi Joni gak mau, dia milih buat tidur aja. Akhirnya aku sendirian yang cek gudang dengan modal tekad. Waktu di depan pintu gudang, aku masih mendengar suara mereka. Namun setelah pintu kubuka, langsung senyap dan hening. 2 kali aku bolak-balik. Dan yang terakhir, pas nutup pintu, terdengar suara minta tolong dibukakan pintu. Karena penasaran, aku buka pintunya. Dan yang di dalamnya adalah orang dengan kaki dan tangan terikat, serta kulit wajahnya melepuh. Tanpa berpikir panjang, langsung kubanting pintu itu dan aku masuk ke kamar Joni. Joni dengan entengnya dia bilang, "Makanya gak usah penasaran, jangan ulangi kesalahan yang sama." Ternyata si Joni ini sebelumnya udah nyobain 3 kamar yang ada, dan yang paling nyaman adalah kamar terdepan. Hingga seminggu berlalu,
Waktu itu aku lagi nunggu makanan pesan antar. Setelah makanan tiba, kita berdua makan di ruang tengah lantai 2 sambil nonton film dari TV berbayar. Di tengah kita makan, Joni cerita jika awalnya dia tidur di kamar utama. Pikirnya enak, udah ada TV dan kamar mandi dalam. Tapi ternyata setelah tidur 2 malam di sana, dia mendapatkan gangguan seperti ranjang digoyang-goyang dan kadang-kadang dia ketindihan. Hingga saat Joni asik bercerita, tiba-tiba saluran TV blank. Lalu aku merasa kalau di belakang kita ada bayangan orang. Seketika situasi hening dan terasa dingin. Kita lantas menoleh ke belakang dan nihil, tidak ada apa-apa pun di sana. Belum habis makanan kita, tapi rasanya langsung kenyang. Karena perasaan yang gak enak, Joni mematikan TV dan aku membereskan sisa makanan tadi. Namun sesaat kita merasakan ada kehadiran orang lain di ruang itu. Belum sempat aku mengajak Joni untuk menoleh, Joni sudah berteriak duluan. Lantas aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ada perempuan dengan baju compang-camping, lidah menjulur panjang dan kuku jari yang panjang. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya sembari tersenyum ngeri. Aku dan Joni hanya bisa diam. Sampai akhirnya perempuan itu berjalan ke arah kamar utama dan masuk menembus pintu. Di situ aku langsung diam. Rasanya tubuh ini capek semua. Begitu juga dengan Joni. Hingga setelah kejadian itu dan banyak kejadian lainnya, akhirnya kita sepakat untuk cari kos. Singkat kata, kita sudah dapat kos. Dan di kantor ini tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian yang kita alami. Sampai waktu Joni berhenti kerja dan dia cerita pada beberapa orang kantor. Jadi itu cerita yang ku alami di tempat kerja atau kantor. Semoga bisa bermanfaat ya, atau bisa jadi hiburan semata. Sekian. Dan itu dia kelanjutan cerita mengenai shift malam di kantor bagian terakhir. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @basunanda21 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.